Hello all great student. Come back again with me, Merces Eka. So, today we are going to learn about excretory system. Are you ready? Check this out. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Mohon silakan dicermati. Kita pasti pernah berkeringat. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan dapat meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Kira-kira apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana cara-cara organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Dan bagaimana jika kerusakan pada organ-organ tersebut terjadi? Organ-organ penyusun sistem ekskresi, di mana proses metabolisme akan menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Zat sisa tersebut akan bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh kita karena harus kita keluarkan dari tubuh kita. Proses pengeluaran zat sisa inilah yang disebut dengan ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Sekarang kita akan bahas satu persatu organ-organ penyusun sistem ekskresi. Yang pertama adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, yang kedua lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang ketiga adalah jaringan bawah kulit atau subkutan. Epidermis. Kulit ari atau epidermis terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan granula, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak sekali lapis sel pipih yang berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalam dan mencegah masuknya kuman penyakit. Yang kedua, kulit jangat. Kulit jangat terletak di bawah lapisan kulit ari. Terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Di mana ujung-ujung saraf indera ini meliputi ujung saraf peraba dingin, ada ujung saraf peraba panas, ujung saraf peraba tekanan, ujung saraf peraba sentuhan, dan ujung saraf penyebab nyeri. Selanjutnya adalah kelenjar minyak atau glandula sebasea berfungsi menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Selanjutnya adalah jaringan bawah kulit atau subkutan, di mana pada jaringan bawah kulit ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga tubuh agar tetap hangat. Organ penyusun sistem ekskresi yang kedua adalah paru-paru, di mana zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O
yang dihasilkan dari proses pernafasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Organ penyusun sistem ekskresi yang ketiga adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Terletak di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, ini adalah bagian-bagian pada ginjal. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kira-kira bagaimana ya proses penyaringan darah sehingga berbentuk urin? Inilah caranya dengan meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama penyaringan atau disebut dengan filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau yang disebut dengan reabsorpsi, dan yang ketiga adalah penggumpalan atau augmentasi. Penyaringan atau filtrasi, di mana yang pertama darah yang mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam arteri ginjal. Kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk kepada Malpighi. Selanjutnya, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus dan hasilnya berupa hasil filtrasi urin primer. Dalam proses penyerapan kembali atau reabsorpsi, di mana urin primer masuk dalam tubulus contractus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Kemudian zat-zat yang berguna ini seperti gula, vitamin, asam amino, ion air kembali ke pembuluh darah. Hasil reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Selanjutnya adalah pengumpalan atau augmentasi, di mana sudah terbentuk urin sekunder. Kemudian masuk ke dalam tubulus contractus distal lalu ditambah zat-zat sisa lain seperti asam, urat, ion hidrogen, dan keratin, dan kemudian dari hasil augmentasi ini akan membentuk urin. Urin dikumpulkan dalam tubulus contractus distal lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandungan kemih pembuluh, maka dinding kantung kemih tertekan. Otot kantung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil, maka urin akan keluar melalui saluran kencing atau ureter. Itulah proses pengeluaran dan proses terbentuknya urin. Proses pengeluaran urin jika mengandung protein berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus. Jika urin mengandung gula dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal atau kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. Kemudian diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini juga bisa diabetes insipidus.
Jadi fungsi ginjal ini adalah untuk menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Organ penyusun sistem ekskresi yang keempat adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, beratnya kurang lebih mencapai 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, cairan kehijauan. Yang kedua, rasanya pahit. Yang ketiga, pH-nya netral. Yang keempat, mengandung kolesterol. Dan yang kelima, mengandung garam empedu. Empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantung empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Fungsi hati diantaranya 1. Salah satu alat ekskresi. 2. Tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. 3. Tempat pembentukan dan pembongkaran protein. 4. Tempat pembongkaran sel darah merah. 5. Pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. 6. Menetralkan obat dan racun. Dan yang terakhir adalah tempat pembentukan vitamin A dari provitamin A. Kita akan membahas kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Di antaranya ada anuria, ada glikosuria, albuminuria, hematuria, bilirubinaria, batu ginjal, nefrik glomerulus, pyelonefritis, sistisis, nefrosis, polisistik, dan gagal ginjal. Nah, jadi untuk menghindari penyakit pada sistem ekskresi, maka sebab itu kita harus melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. See you di next video Miss lainnya. Thank you so much. Bye.